drainase, sebenarnya kita akan belajar yang namanya drainase perkotaan. Drainase perkotaan itu seperti apa? Tapi mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu yang namanya infrastruktur kota terkait dengan drainase. Ya udah pastilah drainase itu akan terkait dengan infrastruktur dari infrastruktur kota. Apa saja sih bangunan, apa saja sih biasanya kita tahu lah fasilitas dasar atau peralatan instalasi yang dibangun yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu tatanan kota sehingga akan terbentuk itu suatu kota sampai akhirnya kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya itu terbentuk. Tentunya ada beberapa infrastruktur yang harus dianalisa, intinya dibangun, tapi kan sebelumnya harus dianalisis dan lain-lain. Nah, ada 7 kelompok nih infrastruktur kota yang secara umum harus dibangun. Pertama itu adalah air. Air itu meliputi air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian jalan, di mana jalan pun ada jalan raya, jalan kota, dan jembatan itu juga akan berhubungan dengan air, maksudnya walaupun itu air artinya gini, kalau jalan raya itu pasti akan tetap berhubungan dengan sistem drainasenya, jalan raya, jalan kota. Jembatan pun berhubungan dengan air, karena jembatan itu dalam suatu kota harus diletakkan di atas tinggi muka air banjirnya kan, jadi tetap itu berhubungan. Kemudian sarana transportasi lain, misalnya terminal, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain, itu pun akan memerlukan fasilitas drainasenya. Kemudian pengendalian limbah sampah. Nah, pengambilan limbah sampah itu pun sebenarnya ini adalah berhubungan dengan sistem drainase, di mana ini hanya untuk limbah. Kalau limbah sampah beda ya, kalau limbah sampah ada yang berhubungan dengan drainase itu grey water atau limbah komunal, limbah domestik. Kemudian bangunan kota. Bangunan kota itu kan pasar, ruang terbuka, dan lain-lain pun harus ada salurannya. Yang lainnya energi dan telekomunikasi, mungkin itu yang tidak terlalu berhubungan dengan kita. Tapi intinya di sini adalah yang akan kita bangun di kota secara keseluruhan itu harus menyangkut infrastrukturnya. Di mana infrastruktur yang kelompok ini sangat banyak yang berhubungan dengan air. Nah, kalau secara keseluruhan sistem infrastruktur atau sistem infrastruktur kota itu pertama ada yang disebut dengan sistem air bersih. Seperti itu sebenarnya sistem air bersih dan sistem sanitasi itu pekerjaan orang teknik lingkungan sih ya. Tapi kita kan harus mensinkronkan antara air bersih kita, drainase yang berasal dari hujan dengan sistem air bersih dan sistem sanitasi yang akan bidang lain yang menangani. Itu tetap harus berhubungan, di mana di suatu kasus tertentu itu ada yang disatukan. Misalnya sistem yang kemarin saya sudah pernah cerita ya, di Rio Kota itu kadang-kadang air dari domestik dan air hujan, saluran drainase domestik dan saluran drainase hujan itu disatukan dalam satu sistem drainase, satu sistem pengaliran. Tapi intinya kalau itu dari domestik atau domestik sih limbahnya masih limbah tidak terlalu ini ya. Tapi kalau limbah itu misalnya dari pabrik atau dari pabrik, itu kan harus dilakukan pengolahan dulu, baru digabungkan dalam satu sistem drainase kota. Ini contoh-contoh itu ya. Kalau di kejadian-kejadian di dalam dan luar negeri, atau kita intinya lihat aja kita di dalam negeri, banyak sekali akibat dari sistem drainase kota yang kurang baik. Misalnya biasanya sistem drainase kota itu ada yang menyebabkannya itu bisa karena salurannya tertutup,
itu kita tidak tahu saluran tertutup seperti contoh gambar ini di bawah itu seperti apa. Apalagi kalau seperti ini. Kemarin saya cerita kalau suatu jalan atau ya drainase jalan lah. Dalam setiap beberapa meter kan harus ada yang bisa dibuka untuk melakukan OP. Tapi kalau sistemnya seperti ini kan udah tidak jelas. Udah tidak jelas seperti apa. Ini yang bisa mengakibatkan banjir karena di dalamnya juga akan terjadi pengurangan kapasitasnya. Nah, ini kita sudah tahu ya, di kota kita itu kebanyakan sistem drainasenya itu sudah tidak terlihat. Ada yang masih terlihat, ada yang sudah tidak terlihat, kita tidak tahu sistemnya seperti apa, karena yang namanya sistem drainase itu harus dari hulu ke hilir itu terintegrasi dan tidak ada, ya idealnya tidak ada penyempitan, tidak ada gangguan dan lain-lain. Tapi kenyataannya di kita itu sistem drainase itu kan parsial. Coba aja telusuri di kota Bandung saja satu saluran misalnya, di mana lah di satu titik jalan tertentu kita telusuri, pasti ketemu dengan yang lebar, ketemu dengan yang sempit, ketemu dengan sampah, ketemu dan lain-lain. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, mungkin suka lihat di berita-berita itu ada yang karena air tidak mengalir dengan lancar, salurannya tidak baik, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kadang ada genangan, tapi ada juga banjir. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa bedanya genangan dengan banjir? Kan kadang-kadang berita itu terjadi genangan sekian senti. Terjadi banjir sekian-sekian. Nah, itu apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kayaknya skalanya kali ya, Bu. Biasa genangan tuh kecil sih ketinggiannya, tapi kalau banjir tuh biasa udah di atas berapa sentimeter gitu. Mungkin gitu, Bu. Ya, benar. Betul sekali ya. Kita sudah bisa tahu itu. Nah, perbedaan antara banjir dan genangan itu ada beberapa. Tadi mungkin disebutin salah satunya ketinggiannya, tapi ada juga dilihat dari waktu dan luas area. Jadi waktunya genangan itu di bawah 24 jam sudah tidak ada, malah beberapa jam berhenti hujan aja sudah tidak ada. Tapi kalau banjir itu biasanya berhari-hari surutnya, itu susah surutnya. Itu terjadi banjir. Tinggi genangan pun kalau tinggi air pun yang disebut genangan itu masih di bawah 40 cm. Betul tadi siapa Nicholas ya benar bahwa banjir itu kalau di bawah 40 cm itu termasuk genangan. Kalau sudah di atas 40 cm itu sudah masuknya adalah banjir. Luas area juga sama. Luas area itu biasanya kalau yang disebut genangan itu terkonsentrasi pada satu wilayah. Jadi kita masih bisa kontrol di situ. Atau kita bisa lihat secara langsung dalam suatu area. Tapi kalau misalnya itu sudah lebih luas lagi, kita sudah tidak bisa melihat lagi seberapa besar, kecuali kalau kita lihat dari citra satelit atau apalah, itu sudah disebut banjir. Jadi sebenarnya walaupun mungkin tahu sendiri ya kalau suka lihat di berita-berita, ada yang bilang banjir dan genangan itu hanya pembelaan diri saja ya. Sebenarnya kedua-duanya kan sama-sama merugikan, tapi mungkin tingkat kerugiannya juga ada lebih kecil dan ada lebih besar. Tapi kan sama-sama merugikan. Intinya kedua-duanya ini banjir ataupun genangan itu harus kita atasi bersama. Bagaimana caranya suatu kota itu tidak akan pernah terjadi banjir atau genangan. Ada kalau yang sifatnya misalnya mungkin ada ya, kita sering melihat mungkin kita sering melihat kalau yang nama banjir bukan, kalau kita di perjalanan misalnya di jalan begitu sedang hujan besar-besarnya kan seperti terjadi genangan ya, tapi begitu hujan berhenti itu tidak ada. Nah, itu tidak disebut genangan, apalagi itu banjir. Yaitu memang curah hujannya aja yang tinggi.
Nah, kita kembali sebelumnya. Kita ulang dulu sebelumnya apa itu drainase. Drainase yang sudah kita ketahui adalah ilmu kota untuk mempelajari usaha atau mengalirkan air yang berlebih dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Dalam hal ini adalah pemanfaatan air hujan. Terus jadi drainase perkotaan itu apa? Drainase perkotaan itu adalah sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang meliputi pemukiman, industri, atau fasilitas umum lainnya. Seperti yang tadi dibilang, infrastruktur kota itu meliputi juga bagian dari sistem drainase perkotaan. Nah, ini bisa kita lihat ya, dalam suatu wilayah perkotaan di mana terjadi walaupun sudah ada sistem drainase, tapi ada bagian-bagian yang disebut dengan bagian yang harus ditangani atau untuk bagian dari penanganan banjir. Jadi kalau dalam suatu kota yang baik itu ada yang namanya flood control atau penanganan banjir limpasan itu nanti seperti apa. Jadi limpasan sungai itu pasti dalam suatu saat dalam debit yang tinggi itu akan terjadi limpasan. Tapi limpasan itu pada posisi yang tepat. Misalnya seperti yang sudah kemarin kita ceritakan, ada pertanyaan kan dari sini kemarin, kenapa di daerah itu yang selalu tergenang, maksudnya kalau musim hujan tuh dia selalu tergenang ya, kemarin ada yang kayak gitu. Nah itu karena mereka tinggalnya di daerah sekitar sini. Jadi di daerah sekitar sungai, di mana di situ ada limpasan air. Kalau pada saat debit tinggi, kalau kita belajar yang namanya sistem sungai, dari badan air itu ada yang namanya bantaran sungai. Nah, bantaran sungai itu sebenarnya tidak boleh dibangun infrastruktur, apalagi itu jadi perumahan, ya itu yang akan menjadi masalah. Tapi oke lah, itu memang kenyataan, itu urusannya ada bagiannya yang khusus ya, kita beralih ke sini. Nah, kalau dilihat dari jenis drainase itu, tahu sendiri kan berdasarkan sejarahnya itu ada drainase alam dan ada drainase buatan, di mana drainase alam itu terbentuk dari gerusan air yang bergerak. Jadi dia dia terbentuk sendiri. Kemudian kalau drainase buatan itu dibuat yaitu dengan tujuan tertentu. Misalnya kita untuk menunjang suatu keamanan kota, menghindari supaya tidak terjadinya banjir, maka dibentuklah saluran-saluran yang biasanya kalau pembuatan itu memerlukan bangunan-bangunan penunjang yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa pasti ada gorong-gorong lah, karena kan mengganggu. Kalau drainase alam yang terbentuk secara alami itu kan tentunya dia tidak akan melabrak atau jadi terbentuk dengan sendirinya, artinya mengalir sesuai apa yang dia cari, alirannya kemana. Tapi kalau yang buatan kan kita paksa. Kalau kita paksa tentunya pasti ada bangunan-bangunan kayak seperti gorong-gorong, air terjun, dan lain-lain. Itu adalah bangunan yang mendukung biasanya kalau drainase itu adalah drainase buatan. Kemudian ini juga jenis drainase juga bisa dilihat berdasarkan letak bangunannya. Berdasarkan letak bangunannya ada drainase permukaan tanah atau surface drainase, itu yang sebenarnya ini recall aja ya, ada drainase bawah tanah, tapi semua ini ada di drainase perkotaan nanti. Jadi kalau yang di atas permukaan itu dia berfungsi untuk mengalirkan air limpasan permukaan, di mana analisis yang kita gunakan adalah open channel, menggunakan aliran open channel. Kemudian kalau itu di bawah tanah berarti kita menggunakan drainase media drainase itu di bawah permukaan tanah. Terus kemudian ada yang lain tadi berdasarkan fungsinya, ada yang ini yang mungkin yang belum ya, karena ini udah sampai ke kota. Ada yang berfungsi single dan ada multi. Jadi kalau single ini biasanya dia hanya mengalirkan satu jenis buangan air, misalnya drainase hujan aja, tidak ada
drainase yang lain. Tapi yang multipurpose ini yang saya bilang tadi, dia mengalirkan lebih dari satu air buangan bercampur atau bergantian. Yang tadi saya cerita di Bandung ini air buangan limbah, bukan limbah ya, domestik, maksudnya dari rumah atau domestik bersatu dengan air hujan dalam suatu riol kota. Nah, itu jadi ada yang single, ada yang multi. Kemudian kalau berdasarkan konstruksinya sudah tahu ya, saluran terbuka dan saluran tertutup. Bedanya apa saluran terbuka dan tertutup? Kalau sudah dijelaskan, cuma ini biasanya kalau saluran terbuka itu lebih cocok untuk drainase non toksin, artinya ya yang tidak bermasalah dengan airnya itu bisa, misalnya air hujan. Tapi untuk saluran tertutup itu biasanya untuk drainase air kotor dan saluran tengah kota. Air kotor itu adalah supaya tidak mengganggu kesehatan lingkungan, sedangkan saluran di tengah kota itu biasanya karena lebih ke lahannya yang tidak cukup dan untuk landscape ya, untuk infrastruktur landscape aja supaya terlihatnya itu bersih kalau di kota. Karena di kota itu kan pasti banyak orang. Jadi itu akan terganggu. Satu lagi adalah ini mungkin ini ya, ada satu lagi yaitu saluran untuk air minum. Kalau saluran untuk air minum itu sudah pasti harus tertutup. Ini kebalikannya dari saluran air kotor. Kalau air kotor itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan, tapi kalau saluran air minum itu ditutup karena tidak boleh terganggu oleh bagian luar, misalnya. Mungkin kalau yang terbuka kan ada sampah, ada lain-lain. Ini tidak boleh sama sekali terganggu. Nah, kalau ini pola jaringan mungkin ya kemarin sudah dibahas juga. Artinya kita merecall lagi itu bagaimana sistem pola jaringan kalau itu di suatu kota. Nah, ini juga tergantung dari kondisi saluran utamanya, artinya kondisi sungainya itu seperti apa. Kemarin sudah dibahas pola siku biasanya dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Ya, jadi tinggal dibuang-buang aja. Jadi sungai itu dijadikan saluran pembuang. Kemudian kalau pola paralel itu biasanya sejajar dengan sejajar atau tegak lurus dengan saluran yang cabangnya. Ini juga biasanya posisinya agak lebih rendah. Pola grid juga sama seperti ini, di mana di sini diterapkan pada sungai yang terletak pada cabang, atau sehingga saluran cabang dikumpulkan dulu. Biasanya seperti inilah. Bisa dibuat dalam saluran pengumpul dulu, baru dimasukkan ke dalam saluran utama. Ini juga sama. Pola siku biasanya di sini untuk kalau bebannya itu lebih besar ya, bebannya lebih besar, jadi diatur bagaimana caranya. Maksudnya supaya apa? Supaya saluran yang kita buat itu tidak terlalu besar, karena beban yang ada saluran itu tidak terlalu besar. Ini sama lah, ini pola aliran yang review aja kemarin bisa di. Nah, tadi kita berbicara masalah sistem drainase, biasanya kalau sistem drainase yang tidak baik itu akan terjadi banjir atau genangannya. Mungkin sering lah bisa lihat di film-film, di berita-berita ya. Sistem dari sistem drainase kota yang sistem drainase yang buruk itu akan menyebabkan seperti apa? Misalnya ada kendaraan-kendaraan yang lihatlah mungkin ya. Ini saya kasih contoh itu karena nanti ada tugas. Ini mungkin pernah dengar ya, pernah lihat juga banjir tahun kemarin gitu di Bandung, di Bandung ya.
Pokoknya itulah ya, ini adalah bagian akibat dari adanya suatu sistem drainase yang tidak bagus, yang jelek, karena sesuatu hal. Jadi banyak kejadian-kejadian yang ya seperti inilah di kota kita yang terutama yang sistem drainasenya nggak baik. Nah, di situ tentunya tadi kasus-kasus yang tadi kita kan harus tahu dulu ya, harus tahu penyebabnya apa. Kalau untuk menyelesaikan sistem drainase yang jelas, konsep dari sistem drainase perkotaan itu adalah bahwa satu saluran itu harus, satu wilayah itu salurannya harus terkumpul dengan sistem drainase, di mana sistem drainase itu ada mengikuti pola jaringan yang sudah ada, mengikuti polanya, pola-pola seperti ini. Nah, untuk itu kan kita harus tahu, untuk melakukan penyelesaian itu kita harus tahu dulu si lokasi tersebut itu mempunyai pola seperti apa, apakah sudah benar atau ya analisis awal itu seperti apa. Masalahnya nanti di sistem drainase ini ya, saya akan memberikan nantilah ada tugas, tapi dari yang sudah saya ceritakan itu kita bisa keluarkan di mana. Nah, sistem drainase untuk sistem drainase perkotaan sendiri tentunya tadi kita sudah tahu lah, drainasenya sendiri itu adalah mengalirkan atau menguras atau mengalirkan air. Kalau prinsip yang konvensional itu secepat mungkin, tapi prinsip dari yang sekarang itu tidak boleh secepat mungkin, tapi itu di mana dulu. Kalau di jalan tetap air itu harus dibuang secepat mungkin, karena jalan itu tidak boleh tergenang. Apalagi bandara. Nah, nanti di sini ada drainase untuk drainase khusus, misalnya bandara itu harus seperti apa. Saya di sini hanya penjelasan sistem drainasenya itu seperti apa, tapi untuk analisisnya kan sudah bahwa kita harus melalui proses hidrologi, hidrolika dan lain-lain. Terus kalau di teknik sipil sendiri adalah si drainase itu adalah tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, yaitu air hujan, rembesan dan lain-lain. Jadi di sini adalah suatu usaha untuk mengontrol mutu air, biasanya kaitannya dengan salinitas. Jadi bagaimana supaya itu tidak terjadi? Itu kalau teknik sipil itu ya suatu tindakan untuk drainase. Nah, secara umum, drainase itu adalah merupakan rangkaian bangunan, baik itu adalah saluran penerima, pengumpul, pembawa, dan saluran-saluran yang lain yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air sehingga lahan berfungsi optimal. Ini secara umum untuk drainase kota ya. Nah, untuk drainase yang tercampur air itu, kalau yang tadi saya bilang, kalau itu adalah dari yang kira-kira si kualitas airnya sudah melampaui, itu harus dilakukan IPA, harus dilakukan pengelolaan airnya, baru dibuang ke badan air penerima supaya tidak mengganggu saluran yang sudah ada. Kalau dicampur misalnya itu tidak diolah dulu, dicampur ya apa yang terjadi ya, pasti itu akan tercemar, semuanya akan tercemar akhirnya. Nah, untuk masalah secara umum drainase kota kita itu adalah bahwa banjir itu meningkat biasanya berkaitan dengan percepatan atau cepatnya pertumbuhan penduduk, baik itu urbanisasi atau migrasi, kemudian tata guna lahan yang berubah, yang tata guna lahan yang sebelumnya kita mengatur drainase itu ukurannya sedemikian itu karena untuk menerima beban air sedemikian rupa, tapi karena perubahan tata guna lahan kan airnya misalnya dari yang asalnya kosong di mana C-nya itu hanya kecil saja, kemudian berubah jadi perumahan, C-nya jadi besar, akhirnya Q-nya akan naik. Padahal kita sudah mendesain seperti untuk kondisi seperti yang pada saat itu ada. Sehingga
drainasenya itu akan rumit kalau seperti ini, karena yang menjadikan perumahan pun tidak sebenarnya harus mengikuti sistem drainase yang sudah ada, tapi kadang-kadang kalau perumahan ya dia bikin sendiri, itu yang tidak ini ya. Kemudian kesadaran masyarakat terhadap sistem drainase dan hukum kita masih rendah. Jadi mereka lebih mengutamakan kebutuhan primer, mereka lebih mengutamakan kebutuhan primer, karena memang pembangunan di kita itu belum secara utuh melibatkan masyarakat secara aktif. Kan kita coba aja nanti orang-orang sipil mendesain aja sesuai dengan ilmunya dia. Padahal itu kalau bisa ya masyarakat dilibatkan. Itu kita belum sampai ke sana ya, walaupun ada indikasi itu harus, tapi ya kita belum bisa melakukan itu. Nah, selain itu, yang tadi yang masalah banjir terjadi itu karena Sidlakom-nya itu Sidlakom itu ada survei, identification, decision dan acquisition dan OP, di mana di sini perlu dilengkapi dengan evaluasi dan monitoring sehingga ada investasi untuk pijakan dan pertimbangan dalam pembangunan selanjutnya. Jadi kalau survei identifikasi itu sudah jelas ya, kita akan dilakukan untuk yang desain. Tapi OP ini yang belum, OP-nya itu ya sebenarnya OP itu di kita itu baru rajin-rajin sekarang karena sudah terjadi, walau di apapun itu tidak hanya di drainase ya. OP itu sekarang sudah ada bidangnya sendiri, OP dan untuk setiap bagian. Itu dikarenakan ya kita sudah kejadian lah banyak yang terjadi bencana dan lain-lain, itu karena OP-nya yang kurang. Nah, misal untuk desain itu kita harus bisa lihat juga beberapa sumber air buangan. Di antaranya sumber air buangan di kota itu adalah rumah tangga, itu yang disebut dengan limbah domestik itu. Kemudian dari perdagangan, dari industri, dari pendidikan, kesehatan, ini juga sama. Kesehatan itu limbahnya itu harus diperhatikan, kan banyak limbah B3-nya. Kemudian dari tempat ibadah dan sarana rekreasi lainnya. Itu semua akan menjadi sumber air buangan dan harus kita perhatikan. Kemudian sumber air buangan itu biasanya yang tadi dalam perencanaan yang harus kita perhatikan itu adalah pertama air buangan domestik, tadi termasuk dari rumah tangga. Biasanya maksimum air buangan domestik itu untuk daerah pada periode tertentu. Kemudian infiltrasi juga harus diperhatikan. Artinya infiltrasi di sini adalah hujan, penyerapan akibat hujan. Kemudian air buangan industri dan komersil, tambah air biasanya ini adalah tambahan air maksimum dari daerah industri dan komersil. Ya, kita harus memperhatikan ya dalam mendesain jaringan sistem drainase kota itu harus diperhatikan juga yang seperti ini, kayak buangan industri itu kan kita tidak tahu di luar kendali kita. Kemudian bagaimana karena tadi sistem buangan itu banyak ya, tentunya kita harus kan tadi bagaimana kasusnya air buangan itu ada single, ada yang multi. Nah, yang multi itu biasanya itu yang antara air kotor dan air hujan. Nah, itu harus diperhatikan, harus diingat bahwa jenis air itu adalah jenis kondisi yang berbeda. Jadi sistem cara buangan itu bisa terpisah, bisa sistemnya dicampur, bisa juga kombinasi. Jadi kalau terpisah berarti air kotor dan air hujan itu dilayani oleh satu sistem masing-masing. Jadi ada dua saluran. Tapi kalau sistemnya tercampur itu air kotor dan hujan itu melalui satu saluran itu biasanya tertutup. Tapi kalau kombinasi biasanya itu tapi agak rumit ya kalau kombinasi ini dalam satu tempat itu digabung. Kita lihat di sini aja lah. Sistem jaringan kalau terpisah itu kan seperti ini nih. Ada untuk yang air bersih, untuk air kotor itu tidak digabung. Biasanya pertimbangan memilih ini adalah bahwa pertama periode musim hujan dan kemarau itu terlalu lama. Jadi mungkin ada suatu
suatu kasus di mana akan terjadi air besar ataupun memang ini dipisah karena ada ya itulah periode musim hujan dan kemarau itu biasanya terlalu lama karena itu menyangkut dengan debitnya. Kemudian kuantitasnya jauh berbeda antara air kotor dan air hujan. Air hujan itu karena pada masa musim hujan mungkin memerlukan dimensi yang cukup besar, sedangkan air kotor itu kan hanya dari rumah, jadi mungkin itu ukurannya lebih kecil. Tapi air kotor pun biasa karena ini memerlukan pengolahan terlebih dahulu, artinya si limbah domestiknya itu harus diolah dulu, jadi dia akan mempunyai saluran yang berbeda. Nah, tapi kalau keuntungannya apa dari sistem yang terpisah ini? Keuntungannya itu adalah sistem saluran itu mempunyai dimensi yang kecil karena kan terpisah. Tapi dia dapat mengurangi dia juga dapat mengurangi bahaya bagi kesehatan kita karena kan salurannya tertutup. Nah, kerugiannya ini harus membuat sistem saluran. Biasanya kalau kondisinya seperti ini memerlukan lahan dan juga biaya yang cukup tinggi. Kemudian jaringan sistem drainase yang dicampur. Nah, yang dicampur tentu tadi ya, seperti tadi tapi dalam satu lubang. Ini pertimbangan pemilihannya itu adalah biasanya debit buangan relatif kecil sehingga dapat disatukan. Terus kuantitas air kotor dan hujannya tidak terlalu jauh berbeda sehingga tidak satu dengan lainnya tidak terlalu mencemari. Fluktuasi hujannya juga cukup kecil. Keuntungannya itu adalah hanya diperlukan satu sistem saluran air. Dan di mana di sini akan terjadi juga pengenceran air buangan oleh air hujan. Jadi tadi limbah domestik itu, air dari domestik itu tercampur dengan air hujan kan akan mengurangi yang kekentalannya kan beda antara air limbah domestik dengan air hujan. Jadi akan terencerkan oleh air hujan. Tapi di sini ada kerugiannya. Diperlukan area yang luas untuk instalasi tambahannya. Karena ini dari segi strukturnya. Jadi segi strukturnya itu kan itu digabung ya, pasti memerlukan area yang luas. Kemudian yang sistem jaringan yang gabungan, tadi sistemnya tercampur ya. Kalau gabungan, ini adalah perpaduan antara saluran air buangan dan air hujan. Kedua saluran ini tidak disatukan, tapi dihubungkan dengan suatu sistem perpipaan atau interseptor. Kenapa dipilih ini? Biasanya ini dipilih karena perbedaan besar antara kuantitas air buangan dan air hujan. Perbedaan cukup besar, jadi tidak mungkin dicampur karena akan mencemari air hujan. Kemudian periode musim kemarau dan hujan yang lama, periodenya sangat lama, jadi fluktuasi curah hujannya itu tidak tetap. Ini harus mempertimbangkan sistemnya digabung. Kemudian fungsi saluran dalam jaringan drainase, ya kita sudah tahu ya. Jadi kalau fungsi sendiri tadi masing-masingnya ditulis itu ada beberapa fungsi salurannya. Pertama, dia bisa dikatakan mempunyai, dia bisa menjadi interseptor drain, yaitu sebagai pencegah terjadinya pembebanan aliran. Pencegah terjadinya pembebanan aliran terhadap daerah di bawahnya. Ini enggak, kebayang enggak? Kedua adalah sebagai kolektor drain. Dia sebagai kolektor artinya dia sebagai pengumpul debit dari saluran drainase yang lebih kecil. Kalau dalam sistem pola jaringan tadi ada ya, ada saluran pengumpul. Kalau pencegah itu dia membantu terjadinya aliran yang terkumpul di bagian hilirnya, artinya di bagian bawahnya. Jadi ini sengaja dipotong dulu, ditahan dulu untuk mencegah beban air di bawahnya itu lebih besar. Kemudian dia bisa berfungsi sebagai conveyor drain. Dia conveyor itu dia sebagai pembawa air buangan ke lokasi pembuangannya. Conveyor, jadi dia sebagai buangan.
Ini kira-kira kebayang nggak? Yang interseptor kayaknya kurang kebayang, Bu. Jadi kalau interseptor itu itu kan dia sebagai pencegah terjadinya pembebanan aliran terhadap darah di bawahnya. Jadi kalau misalnya ada suatu sistem drainase, kalau dari pola tuh, bentar. Sebenarnya nggak ada ya. Kalau lihat gini ya, kayak gini. Misalnya ini adalah saluran cabang, saluran di mana airnya itu kan masuk ke saluran utama. Karena debitnya yang terlalu tinggi, jadi buat drainase inceptor dulu. Jadi kita buat drainase interseptor dulu di dimanapun lah. Ini kan polanya seperti ini. Pola itu ada beberapa. Tapi karena misalnya ini saluran cabang itu dia mempunyai beban yang tinggi, harus masuk ke saluran utama. Ya di sini dibuat saluran yang interseptor dulu di sini supaya ini apa ya? Kalau di ini mah kalau kita kayak sistem antrian. Antrian kan kayak suka dibelok-belokkan dulu lah, misalnya ada yang pun gimana ya antrian yang di Dufan tuh, atau di Dufan atau ini kalau yang muda-muda gini tuh pasti ke tempat main ya. Di Dufan atau di TSM itu kan kalau sedang antrian kan si jalannya dibelok-belokin gitu ya. Nah, itu mah dibelok-belokin atau dibuat jaringan. Misalnya di sini. Jadi di sini dibuat saluran interseptor dulu supaya tidak langsung masuk ke sini, artinya untuk mengurangi beban saluran yang ada di bawahnya. Bawahnya itu bisa saluran utama karena dia terlalu banyak menerima beban dari lahan yang terlalu besar, atau di cabangnya juga sebenarnya sudah besar sih, udah tahan dulu, atau ini kan tetap dialirkan ya, dialirkan, di mana nanti ada lagi sistemnya ke sini. Nah, jadi maksudnya gini, kalau ini mungkin alirannya ke sana ya. Maksudnya supaya pada saat itu tuh tidak bareng-bareng air kuantitas airnya itu tidak terlalu besar. Jadi debitnya tidak terlalu besar. Begitu ini sudah lewat baru yang ini masuk misalnya. Harusnya ke sana ya. Ah ya, ke sana. Salah. Itulah diatur sedemikian rupa supaya dia menahan dulu. Sebenarnya kan ada sistem untuk itu tuh ada yang disebut dengan polder juga. Polder mungkin sebelumnya sudah pernah saya bahas. Polder atau pon itu adalah sifatnya itu menampung air sementara. Jadi kalau air yang sudah run off-nya sudah tinggi masuk ke sungai itu kan penuh. Nah, yang lain ditahan dulu di polder atau di pon. Baru setelah sungai itu surut, itu dialirkan, dikeluarkan. Sama juga sistem drainase, hanya ini bentuknya adalah sistem drainase, bukan, maksudnya di sini adalah saluran drainase, bukan polder. Kalau saluran itu tetap ngalir, cuma dialihkan dulu. Tapi kalau polder itu kan ditampung. Kalau ini kan tidak ditampung, tetap saluran, di mana saluran itu harus mengalir. Gitu. Itu ya, bisa kebayangkan ya. Oh, jadi lebih ke ini ya, Bu ya, kayak bikin jalan baru biar apa ya, mendelay air biar langsung nggak masuk aja gitu mungkin. Betul. Ya, sebenarnya sama dengan saya bilang polder apa, tapi ini sistemnya drainase, sistemnya saluran. Benar, untuk menahan beban yang langsung masuk ke sini semua. Jadi itu. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Mana tadi? Nah, tadi ada kalau kita punya saluran apa tadi? Saluran ini ya, saluran buatan ya. Kalau saluran buatan itu pasti memerlukan bangunan penunjang atau bangunan pelengkap. Nah,
Itu yang saya bilang tadi, bangunan-bangunan penunjang jaringan drainase itu biasanya sebelumnya sudah dibahas ya di awal itu. Biasanya itu adalah bangunan silang, gorong-gorong kalau melewati suatu bagian yang apa yang mempunyai elevasi yang sama itu kalau gorong-gorong. Kemudian ada bangunan pemecah energi. Bangunan pemecah energi itu artinya supaya tidak ya memecah energi supaya energinya tidak terlalu besar sehingga akan merusak di sistem pengalirannya. Kemudian ada bangunan pengaman erosi. Pengaman erosi itu biasanya kalau misalnya terjadi perubahan elevasi yang tinggi kan pasti akan terjadi pasti akan terjadi erosi. Jadi ada bangunan untuk pengaman erosi supaya tidak terjadi erosi. Atau biasanya juga di yang kemiringannya tinggi, di kemiringannya cukup tinggi itu juga akan merusak erosi, jadi dibuat bangunan pengaman. Ada inlet itu bangunan yang masuk dalam inlet itu adalah saluran yang masuk ke dalam suatu sistem drainase. Kemudian outletnya sendiri adalah yang keluar dari sistem drainase tersebut. Terus ada bangunan pintu. Bangunan pintu itu biasanya dibuat sama untuk drainase juga ya, untuk mengendalikan air yang keluar. Kayak tadi, bisa di sungai, bisa di polder, bisa di pond, itu menggunakan pintu artinya untuk mengatur supaya air yang keluar itu sesuai dengan kapasitas saluran yang ada di bagian hilirnya. Itu bangunan pintu air. Kemudian bangunan rumah pompa. Bangunan rumah pompa dan sebagainya. Itu yang biasanya sebagai bangunan penunjang. Itu bisa juga yang lain ya, kayak talang, itu mungkin saja talang. Yang sudah saya buka sipon gitu ya, tapi ya di sistem drainase kota kalau talang kan tidak memungkinkan juga, tidak memungkinkan. Ya lihat kondisi lah kalau yang bangunan-bangunan penunjangnya itu. Nah, keberadaan bangunan pelengkap itu bergantung juga pada kebutuhannya setempat. Ya, tadi saya bilang kalau tergantung dari kondisi lingkungannya, apakah perlu bangunan, apakah di situ perlu gorong-gorong, apakah di situ perlu bangunan yang lain. Nah, untuk lebih lengkapnya belajar bangunan itu kan semester depan ya, semester depan. Tapi ini disinggung saja sedikit, semester depan itu didalami lagi. Nah, ini tadi keberadaan bangunan pelengkap itu tergantung pada kebutuhan setempat. Biasanya dipengaruhi oleh fungsi saluran, kondisi lingkungan, dan tuntutan kesempurnaan jaringan. Jadi makanya diperlukan sistem saluran. Ini ada tugasnya, tapi nanti lewat. Sebenarnya nanti saya akan keluar sebentar, 1 jaman lah kalau ini. Tapi kalau ini sempat selesai, tugasnya nanti saya berikan. Jadi ini nanti dulu aja lah. Kita masuk ke langkah-langkah untuk perancangan sistem drainase ya. Langkah-langkah untuk perancangan sistem drainase. Ini nanti saya taruh di bawah aja. Nah, sorry ya. Nah,
Ini data-data untuk kebutuhan data-data yang diperlukan untuk kebutuhan perancangan sistem drainase. Jenis data yang dibutuhkan dalam perancangan itu antara lain adalah data genangan. Sebentar, kalau ini saya bisa nggak ini breakout room nggak? Bisa ya? Yang mana ya? Terserah nanti ngatur sendiri. Ini jenis-jenis data yang dibutuhkan adalah pertama data genangan. Makanya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di mana. Kan kalau tidak ada data genangan, ngapain juga kita harus melakukan perancangan sistem. Kemudian data topografi jelas karena kita butuh untuk pengaliran airnya. Kemudian data tata guna lahan. Tata guna lahan kita perlu sekali kita tahu untuk mengetahui C-nya. Kemudian data jenis tanah, infiltrasi kan masuknya, kemudian kita tahu master plan-nya, kita tahu data prasarana dan utilitasnya, kemudian biaya, kependudukan, kelembagaan, dan sosial ekonomi, dan banjir kiriman atau bukan. Itu perlu kita tahu untuk menganalisis, untuk merancang sistem drainase. Kriteria perancangan aspek teknisnya, kita bisa lihat di sini ada yang debit rancangan, artinya apa? Debit rancangan itu adalah debit banjir ya, debit rancangan, mungkin belajar di hidrologi. Kemudian bentuk salurannya yang harus kita tahu, kemudian material dari salurannya, kemiringan saluran, kecepatan minimum, freeboard, dan manning, di mana ini kemiringan dasar itu tergantung dari keperluannya, tergantung daripada bahannya. Dan kemudian kemiringan dinding saluran, kecepatannya yang tidak menimbulkan gerusan dan besar, dan freeboard itu yang biasanya 5-30 dari kedalaman air, atau ada rumusnya. Cuma kalau untuk sistem drainase kemarin saya bilang itu karena kecil ya, jadi pakainya 3-30% dari kedalaman alirannya. Kalau pakai rumus akar 2Y itu akan besar keluarnya. Itu kriteria perancangan dilihat dari aspek teknis. Kemudian kita tahu bahwa debit drainase itu pakai rumus rasional ya, CIA ini. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk trapesium, tadi kan kedua bentuk-bentuknya. Kemudian jenis materialnya, ini sudah disinggung sih sama saya sebelumnya. Jenis material itu akan mempengaruhi kemiringan yang bisa kita keluarkan. Kemudian koefisien kekasaran manningnya juga bisa, terus koefisien kekasaran manning, dan di lain pihak itu adalah aspek biaya yang kita butuhkan ya. Nah, ini sekarang saya ada tugas untuk kasus banjir di Jakarta, di lokasi manapun yang berdampak negatif. Tentunya dampak negatifnya itu kan banjir ya. Nah, ini ada satu kelas dibagi 8 kelompok, artinya berapa? 4 orang 4 orang ya, 4 kali 45, harusnya 10 kali ya, biar 5 orang ya, sekitar segitulah. Cari contoh kasus drainase perkotaan yang berdampak negatif, latar belakangnya di mana, lokasinya di mana, itu diplotkan di Google ya, harus tahu seperti apa biar kita tahu lingkungan sekitarnya. Kemudian analisis juga perkiraan penyebab banjir tersebut dan solusi apa yang diberikan. Itu bisa. Ini tidak keluar dari kuliah ini ya, nanti saya akan masuk pagi, saya izin sebentar, sekitar 1 jam. Ini karena ada jadwal seminar yang tidak bisa digeser. Jadi saya minta izin sebentar, tapi ini tidak boleh keluar. Kemarin saya sudah ngomong sama Nicholas ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak Bu untuk ini?
Bu, mau bertanya, Ya. Bu. Ya kan, ini ada video juga dan narasi gambar ya, Bu. Mm-mm. Apakah harus selesai hari ini juga? Soalnya kan itu. Videonya kan sebentar aja searching ya kayak tadi itu kenapa misalnya ini terjadi ini karena banjir apalah membuat narasi sedikit dan di situ baru kita analisis itu tuh lokasinya di mana ya, oh cari nggak susah sih, coba dulu aja ya, nanti saya kan masuk lagi nih sekitar jam berapa, jam 9-an ya, 9 atau 9 lebih sedikit. Nanti kita diskusikan sampai di mana. Kalau belum selesai ya, sebenarnya saya akan mau disampaikan tapi sedikit juga. Drainase khusus itu cuma sepintas sih. Coba dulu ya. Halo. Sampai saya masuk lagi. Jadi jangan keluar dari sini gitu. Oke. Filenya nggak perlu ya. Saya buka ini aja. Atau filenya saya kasih ke ini ya. Filenya saya nggak perlu juga ya, filenya kayaknya ini aja dibuka gini ya. Oke. Saya izin keluar dulu ya. Ini sebenarnya bisa ini. Makanya saya bisa breakout room nggak ya di sini kok nggak keluar ya. Jadi sebenarnya bisa. Kenapa? Harus disetting dulu dari web Zoom. Jadi terserah diskusinya mau gimana. Ini kan 4 orang ya. Atau bikin lagi sendiri-sendiri ya. Bu, itu 8 kelompok berarti 5 orang ya. Gimana caranya berkelompoknya? Mau kelompok masing-masing aja? Atau kalau co-hostnya bisa ngatur breakout room, saya ini ya buka co-hostnya. Mau gimana nih? Boleh Bu dicoba pakai breakout room. Ya, tapi saya nggak bisa. Caranya gimana? Tadi yang bisa siapa? Sepertinya harus disetting dari awal, Bu. Jadi harus restart. Oh, ya udahlah masing-masing aja kalau gitu ya. Ya, Bu. Tapi apakah kami di Zoom lain dan harus live meeting ini atau bagaimana? Kalau saya sih benar tidak live Zoom, tapi kalau memang harus live, oke, nanti pas masuk lagi saya kasih tahu ketua kelas, boleh? Ya, boleh begitu, Bu. Oke, boleh lah. Tapi saya tidak keluar dari sini ya. Silakan aja kalau yang mau keluar bikin sendiri grupnya, boleh ya? Ya. Kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Ya di sini atur dulu kelompoknya, baru nanti bisa keluar ya. Saya izin dulu ini ya. Saya tutup kamera, mute dan ininya saya keluar dulu, mic-nya